Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita ketemu lagi bersama Aslam di sini, tentunya di channel Aslam Arsyadana. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih caranya kita memasukkan data ke dalam SPSS. Kali ini kita akan belajar membuat tabel atau mendesain tabel. Di sini saya sedang mempunyai datanya. Oke, pertama kita membuat tabel sederhana. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka analis ke tabel, lalu custom tabel. Di sini maka akan muncul seperti itu ya. Nah, setelah itu kita klik bidang kerja, lalu kita ke kolom. Nah, ini belum ya, kita bilang kerja, kita ke sini sampai tanda tanahnya seperti ini akan seperti ini dia bisa. Nah, lalu setelah itu status karyawannya, kita ke row. Nah, oke, jadi setelah itu kita klik OK, maka akan keluar output seperti gambar seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya membuat tabel dengan tambahan data kuantitatif. Bagaimana sih? Kita lanjut, kita kembali ke analis, table, custom table. Di sini kan kita tambah saja, kita tambah gaji per bulannya. Gaji per bulan kita pindahkan, kita drag lagi, kita drag di sebelah kiri dari kata marketing, akuntansi umum dan produksi. Jadi kita drag, pindahkan ke sini. Oke. Maka hasilnya akan seperti itu ya teman-teman. Setelah masuk, selanjutnya adalah menentukan besaran statistik dari gaji tersebut. Klik mouse pada bagian kata gaji, lalu muncul summary statistik yang ada sebelah kiri bawah kotak dialog tersebut ini ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu klik mouse pada summary statistik tersebut sehingga akan muncul kotak seperti ini. Lalu perhatikan daftar besaran statistiknya. Yang berada pada sebelah kiri besaran main otomatis tampil pada bagian display. Ini otomatis tampil pada bagian display karena hal tersebut merupakan default dari aplikasi SPSS tersebut. Sesuai kasus permasalahan, besaran Mei akan tetap ditampilkan, namun pada besaran statistik kedua akan dimunculkan persentil. Untuk itu cari besaran statistik persentil 25 di sebelah kiri dengan cara menggeser scroll bar. Ini ya teman-teman. Sudah ketemu. Kemudian masukkan besaran tersebut ke kotak display dengan mengklik tanda panah seperti gambar berikut ini. Kita klik tanda ini. Oke, sudah pindah. Kemudian tinggal tekan tombol apply to selection. Jika sudah, kita ke title. Nah, di sini kotak title adalah fasilitas SPSS untuk memberikan nama pada judul atau keterangan yang lainnya terkait dengan tabel yang dibuat. Pada dasarnya pengisian bebas dan tidak harus semua kotak diisi. Sini kita isi saja komposisi Oke, selanjutnya di sini ada caption. Caption itu biasanya ditulis itu sumber terpercaya. Jadi kita tulis saja contohnya iya in ke ini.
selanjutnya Cornell itu kita tulis saja nama kita. Jika sudah kita tulis oke, maka hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat tabel kompleks data kualitatif dan data kuantitatif. Langkah yang awal yaitu kita membuka analis table lalu custom table. Jadi kita langsung saja pilih variabel bidang kerja, kita drag ke dalam column. Lalu selanjutnya variabel status pernikahan kita drag ke dalam row. Lalu setelah itu pilih gaji, variabel gaji karyawan. Kita ke samping ini ya teman-teman, status karyawan. Lalu kita pilih variabel tingkat pendidikan karyawan. Jadi taruh di bawah kata marketing, pada bagian bawah kata mean. Oke. Baik, setelah itu sama seperti sebelumnya, kita klik gaji, kita ke summary statistik, ini kita cari percentile 25, kita pindah sini update selection. Terus setelah itu klik OK untuk mengakhiri prosesnya. Jika sudah, akan muncul output seperti ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengubah tampilan table, karena jika tabelnya seperti ini lebih sulit untuk melihatnya karena terlalu panjang. Oke, nah, bagaimana sih caranya mengubah table? Kita klik table 2 kali, maka akan muncul import table. Lalu kita klik import, transport row and lalu kita pilih from transpose rows and column, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi lebih mudah dilihat ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita membuat tabel dengan tambahan layer. Fungsi layer pada umumnya adalah untuk mengelompokkan sebuah tabel yang isinya bermacam-macam dan dijadikan sebagai kelompok-kelompok yang lebih relatif homogen. Sebuah tabel dengan layer gender dan status kemungkinan akan menghasilkan kombinasi gender seorang dan statusnya seperti yang pertama, tabel data pria yang menikah, tabel data pria yang tidak menikah, tabel data wanita yang menikah, dan tabel data wanita yang tidak menikah. Lalu bagaimana sih caranya? Sama seperti sebelumnya, pertama kita buka analis table lalu custom table. Selanjutnya kita pilih variabel bidang kerja, kita drag ke kolom. Lalu setelah itu selanjutnya kita pilih variabel tingkat pendidikan, kita drag ke rows. Lalu selanjutnya pilih variabel usia karyawan, kemudian drag sebelah kanan isi variabel didik disebut tingkat pendidikan. Pilih usia karyawan, kita drag ke samping sini itu. Nah, jika sudah, kita klik layar pada pojok kanan ini. Setelah itu pilih variabel gender, kemudian pilih variabel gender ini, kemudian kita drag ke kotak layer ini. Oke, selanjutnya kita pilih variabel status pernikahan, kita drag juga ke ini ya teman-teman, maka tampilannya akan seperti itu.
Kemudian kita pilih show its combination of category as layer. Setelah yang ada di bagian yang ini ya, dengan memilih opsi ini nanti output akan menampilkan kombinasi gender dengan status seperti pria yang menikah. Lalu setelah itu kita klik OK, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk melihat layarnya yaitu dengan cara klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa melihat jenis kelamin karyawan wanita, status yang sudah menikah, dan juga yang belum menikah, pria yang belum menikah ada. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mencari jumlah laki-laki yang memiliki anak 3 yang bekerja di bagian produksi dengan pendidikan rendah SMU. Kita ke variabel view terlebih dahulu. Ini jumlah anak kita ubah menjadi nominal. Lalu selanjutnya kita akan list table custom table. Lalu setelah itu ini kita reset terlebih dahulu ya. Setelah itu berarti kita di sini buka layer sudah terbuka, kita tingkat pendidikan kita taruh di layer, lalu bidang kerja kita taruh di layer. Jika sudah show its combination, lalu oke. Yang kita cari yaitu jumlah laki-laki yang memiliki 3 anak, yang memiliki anak 3 yang bekerja di bagian produksi dan pendidikan terakhir SMU, tingkat pendidikan terakhir SMU, kerja di bidang produksi. Jumlah laki-laki pria yang memiliki anak 3 di sini berarti jumlahnya adalah 0. Jumlah laki-laki yang memiliki anak 3 yang bekerja di bidang produksi pendidikan SMU jumlahnya yaitu 0, berarti tidak ada. Oke. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata usia pegawai akuntan laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana dan masa kerjanya 6 tahun. Oke, langsung saja. Pertama kita akan mengubah masa kerjanya ini dari scale menjadi nominal. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita ke analis, table, custom table. Ini kita reset terlebih dahulu. Di sini berarti kita ini usia karyawan kita tarik ke kolom. Lalu setelah itu jenis kelamin. Jenis kelamin kita drag ke dalam rows. Lalu lama kerja. Lama kerjanya kita di sebelah jenis kelamin. Berarti di dalam layer tingkat pendidikan yang dimasukkan, tingkat pendidikan dan juga bidang kerja. Sama seperti sebelumnya, show its combination of categories as. Lalu kita oke. Maka kan tampilannya seperti ini. Yang kita cari yaitu rata-rata usia pegawai akuntan laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana. Tingkat pendidikan sarjana akuntan. Ini ya, berarti dia mengambil sarjana akuntansi. Sarjana. Dan masa kerjanya 6 tahun ini. Masa kerjanya 6 tahun. Ada rata
rata-ratanya berarti 22 ya. Yang rata-rata usia pegawai akuntansi laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana dengan nilai sarjana dan masa kerjanya 6 tahun. Ini lama kerjanya 6 tahun dan rata-ratanya yaitu 22. Oke, kita X. Kita lanjut, kita akan mencari rata-rata gaji karyawan perempuan yang pendidikannya SMU dan sudah menikah dengan bidang kerja di bagian produksi masa kerjanya 5 tahun. Kita kembali ke analis table custom table. Ini kita reset terlebih dahulu. Tab. Di sini kita gaji karyawan kita taruh di kolom. Lalu jenis kelamin kita di row. Setelah itu lama kerjanya kita di samping jenis kelamin. Lalu di dalam layernya yaitu status karyawan kita masukkan ke dalam layer. Bidang kerja juga kita drag ke dalam layer. Setelah itu tingkat pendidikan juga kita drag ke dalam layer. Satu lagi bidang kerja. Oke. So each combination of categories as layer. Oke. Maka tampilan akan seperti ini, teman-teman. Lalu kita cari yang sedang kita cari, yaitu rata-rata gaji karyawan perempuan yang pendidikannya SMU dan sudah menikah. Status karyawan belum menikah. Bidang produksi, status karyawan belum menikah, tingkat pendidikan SMU dan sudah menikah. Yang sudah menikah itu belum menikah, berarti status karyawan menikah, tingkat pendidikan karyawan SMU. Sudah menikah. Bekerja di bagian produksi, masa kerjanya 5 tahun. Ini sekalian wanita, kerjanya 5 tahun. Di sini kosong ya, berarti artinya tidak ada. Ini kan status karyawan menikah dan yang pendidikannya SMU, bidang kerjanya produksi. Wanita, masa kerjanya 5 tahun, rata-ratanya kosong. Oke, baik teman, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.